Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu senantiasa berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah, ketahuilah, kalau seluruh dahan ranting pohon di dunia dianggap sebagai pena, kemudian seluruh air di kali, di sungai, di laut sebagai tintanya, maka tidak cukup untuk mencatat semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang paling penting kecuali syukur kita kepada Allah atas kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Karena nikmat Allah itu sifatnya unaccountable. Di surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Di sisi lain, capek kita, sakit perut kita, kemiskinan kita, sakit kepala kita, COVID-19 kita yang menempa diri kita, itu adalah ujian ataupun cobaan yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan semoga kesulitan yang kita dapati tidak menghilangkan samudera kenikmatan di kehidupan kita. Bahkan ketahuilah, bersyukur itu menuai pahala, seperti di dalam surat 3 Al-Imran ayat 145, wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para kerabatnya, para sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di Baitullah ini. Semoga selalu kita bisa mengikuti para salafus saleh ridwanullah alaihi. Hari ini hari Ahad, tanggal 30 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Desember 2021. Ini tema kajian Ahad subuh ini masih berkaitan dengan kultum saya yang kemarin-kemarin, yaitu tentang taubat. Bapak, ibu-ibu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, taubat merupakan awal persinggahan, kemudian pertengahan dan akhir perjalanan hidup. Artinya apa? Ketika kita awal, ketika kita di tengah, ketika kita akhir, harus ada namanya taubat. Seorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla tidak boleh lepas dari taubat hingga ajal menjemputnya. Seperti yang pernah disinggung beberapa kali di pertemuan sebelumnya, ada dua main gate, ada dua gerbang yang ini harus kita lewati. Kalau kita tidak lewati hari tentang dua gerbang ini,
Nauzubillah min dzalik. Habis kita. Finar. Apa itu? Taubat dan hijrah. Taubat merupakan awal langkah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhir langkahnya. Untuk itulah Allah ingatkan kita di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Masya Allah. Beruntung dari mana kalau kita bertobat? Yang pasti Allah akan singkirkan itu dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, wallahu a'lam, nauzubillah min dzalik. Dalam tafsir Kemenak, maksud daripada supaya kamu beruntung atau la'alakum tuflihun, kelak di hari kemudian bila kalian dihadirkan di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kalian pahala dan balasannya dengan lengkap dan sempurna. Masya Allah. Itulah kalau taubat. Bahkan uswatun hasanah kita, Nabi besar kita Rasulullah SAW ingatkan kita di dalam Sahih Muslim nomor 4927. Rasulullah bersabda, "Wallah, demi Allah, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum tajidu dalalatu bil falati." Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat salah seorang dari kalian, melebihi kegembiraan seorang yang menemukan kembali barang yang hilang di suatu tempat yang luas. Masya Allah. Allah gembira, Bapak. Ketika apa? Ketika sepertiga malam kita berdoa kepada Allah, nangis kepada Allah. Betapa banyak maksiat-maksiat yang kita kerjakan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini kesempatan. Rasulullah bersabda berkali-kali, ini peringatan bagi diri hamba yang dhaif ini. Ketika seketika malam Allah turun dan menghamparkan tangannya. Di mana umat, di mana manusia? Siapa yang mau memohon ampun, akan aku beri ampun. Akibat dari kesalahan-kesalahan yang dibuat di siang hari. Begitu juga di siang hari Allah menghamparkan tangannya karena maksiat atau perbuatan yang salah yang telah dilakukan di malam hari. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man taqarraba ilayya sibron taqarrabtu ilayhi zira'an." Barang siapa mendekat kepadamu sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta, sejengkal ke sehasta. Artinya apa? Lebih cepetan Allah. Bapak sayang kalau kita nggak lakukan ini, Masya Allah. Terutama hamba. Kemudian, waman taqarraba ilayya zira'an taqarrabu ilahi ba'an. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu. Apabila datang kepada dengan berjalan, maka aku mendekat kepada dengan berlari. Bapak, betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Kita mendatangi Allah di sepertiga malam dengan berdoa. Allah telah ada di antara kita, melihat kita. Ikhwan fillah, taubat adalah salah satu upaya agar di dalam alam barzakh kelak, alam kekal kelak, kita mendapatkan kehidupan yang sesuai. Tentu apa? Kan cuma dua, kalau nggak final ya fil jannah. Fil jannah ini, di dalam surga ini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, surga itu
Mala ainun ru'at, belum pernah terlihat dalam mata. Pasti di antara bawah pasti ada yang sudah keluar negeri melihat pemandangan bagus-bagus, nggak ada apa-apanya. Tidak bisa dilihat apa kejadian itu. Tidak ada apa-apanya dengan surga. Wala ujunun samiat, belum pernah terdengar di telinga. Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Wala kotor ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Masya Allah. Jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Artinya apa? Dari zaman Nabi Adam sampai nanti, insya Allah bisa masuk semua sana. Permasalahannya sekarang apa? Namun jika manusia sempat mampir di neraka, bagaimana? Saya meyakini bahwa setiap muslim itu akan masuk surga. Tapi ada tapinya. Masuknya kapan? Salah satu hadis yang mengatakan Rasulullah bersabda berkaitan dengan neraka ini. Dalam hadis riwayat Muslim, sungguh sesaan yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandalnya. Masya Allah. Kita pakai sandal, sini umum apa ya? Mendidih. Bisa dibayangkan. Kita kenal, kalau orang Jawa bilang nyonyok rokok aja, kena rokok itu, butuh rokok itu berteriak, apalagi pakai sendal, sininya mendidih. Dan dalamnya seperti apa? Silahkan mengimage sendirilah, mengimajinasi sendiri. Bapak, ketika di akhirat banyak orang-orang yang nyesel karena jarang bertobat atau selalu menambah perbendaharaan kemaksiatan kepada Allah sampai dengan akhir hayatnya. Nah, ini sudah mulai kepada temanya adalah pada kajian ini adalah cara Allah menolong penyesalan terbesar di akhirat. Menolong penyesalan terbesar di akhirat. Nah, ada banyak banget penyesalan yang kelak di akhirat dan bisa jadi miliatan. Saking banyak manusia menyesal karena apa? Karena belum sempat bertobat. Alangkah ngerinya Bapak Ibu, ini merupakan apa? Munzirin, peringatan bagi ana wa antum. Peringatan, wahai manusia, wahai jamaah Masjid Al-Hikmah, buru-buru tobat. Jangan sampai nunggu besok. Semalam misalnya melakukan hal yang tidak baik, yang bermaksiat kepada Allah, lakukan siang ini habis subuh ini. Makanya kebiasaan masjid ini beberapa orang setelah sholat subuh dengerin khutbah langsung sholat subuh. Itu kebiasaan beberapa orang saja, tidak banyak. Ikutin Bapak. Apalagi alhamdulillah setiap hari Rebu malam Kamis, betul ya Nadik? Allah mengirimkan manusia yang namanya Ustaz Budiarto. Mereka mengajarkan apa? Tahsin. Masya Allah. Saya itu kan bukan karena lulusan nyantai lah, nggak masuk nyantai. Belajar makro sih Masya Allah. Ubah. Wah itu kalau ada kesempatan Bapak dengarkan. Dari Maghrib hingga Isya Rasulullah bersabda, ketika engkau mendengarkan kajian ataupun belajar thalabul ilm, maka itu sama dengan engkau dianggap sholat. Masya Allah. 43 menit, 45 menit, apa bisa kita sholat sunnah? Pasti ada capeknya kan? Ini enggak. Berikan kesempatan yang ambil Bapak.
Itu kalau hari malam Kamis. Sementara Senin, Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Ustadz Miftah memberikan ada usul fikih, ada tolak ilmu yang lain seperti misalnya tadarus, ada hadis, banyak yang nggak ngerti nggak apa-apa, dengerin saja udah cukup. Karena apa? Hidayah itu tidak ditunggu, dicari dengan apa? Datangin majelis ilmu semacam ini. Maka Allah ingatkan kita di surat As-Sajdah surat 32 ayat 12. Di ayat ini adalah gambaran bagi manusia yang selalu berbuat maksiat kepada Allah dan belum sempat bertobat. Ayatnya adalah walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka karena rasa malu dan menyesal atas kemusyrikan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan dan belum sempat bertobat. Hati-hati kita. Siapa yang jamin semua yang ada di sini tahun depan masih hidup? Tidak ada. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada. Siapa yang jamin akhir hidup kita bisa istiqomah terus seperti ini? Tidak ada. Allah punya kuasa. Kesempatan gak apa-apa. Kemudian Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah dan mendengar. Dia melihat dengan kepala, dengan mata, dia mendengar dengan telinganya, menyaksikan apa yang telah kami dustakan dahulu dan apa yang telah kami ingkari dulu. Jadi ada filmnya tentang kita. Mohon maaf, kita dulu zalim sama orang, kita dulu bermaksiat, kita dulu ada semuanya. Farjina na'mal solihan, maka kembalikan kami ke dunia, kami untuk mengajarkan amal soleh. Mungkin tidak mungkin. Itulah penyesalan yang akan kita dapat kalau kita tidak tobat. Dan kata orang Jawa bilang itu impossible, tidak mungkin. Pameh lamun. Jumlatul mukminin itulah gambaran bagaimana manusia merasakan azab di neraka. Mereka menyesal. Dan penyesalan menurut ulama itu terbagi atas dua. Penyesalan menurut ulama terbagi atas dua. Yang pertama adalah penyesalan di dunia. Di antara kita ini, kalau kita nyesel, penyesalan di dunia yang menimpa ketika menjelang kematian. Itu penyesalan di dunia. Yang satu, yang pertama. Yang kedua ada di akhirat nanti. Tapi yang pertama dulu. Ketika sakaratul maut datang kepada kita, disitulah dibayangkan apa yang telah dilakukan di dunia. Kemaksiatan demi kemaksiatan yang dilakukan di dunia yang akan ditinggalkan terlihat. Maka kenapa kadang-kadang orang melihat menangis tanpa orang mau sakaratul maut itu meneteskan air mata. Seperti siapa? Seperti Fir'aun yang mengaku saya adalah Tuhan. Fir'aun ketika sudah mau tenggelam, Allah tenggelamkan, dia berucap seperti mana yang Allah tenggelamkan di laut, walaupun dia berucap. Ucapannya apa? Di surat 10 ayat 90.
Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israila wa ana minal muslimin. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Namun itu terlambat. Kenapa? Karena napas kita sudah sampai tenggorokan. Rasulullah juga bersabda dalam hal ini, selama matahari belum terbit dari barat, selama napas belum sampai tenggorokan, silahkan bertobat. Tapi ingat Bapak, kematian itu tidak diberitahu. Wa mata dinafsun bi ayatillahi di surat Luqman ayat 34. Dan tak seorang pun yang tahu di mana dan di belakang mana dia akan mati. Oleh karena kita tidak tahu mati kapan dan bagaimana, maka kesempatan, just do it lah, kerjakan sajalah. Namun itu sudah terlambat. Itulah penyesalan yang pertama ketika masih di dunia. Maka Rasul SAW bersabda di hadis riwayat Bukhari nomor 6607, wa innama a'malu bil qawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Maksudnya apa? Jangan terpersona dengan ketika orang itu masih gagah. Kalau pengen tahu, lihat akhirnya seperti apa. Kenapa ini Rasul sampai bersabda seperti ini? Esensinya adalah bila ketika amal ibadahnya diterima Allah Ta'ala, maka termasuk husnul khotimah. Ketika amal ibadahnya ditolak dan oleh Allah, maka itulah su'ul khotimah. Di akhirnya itu tidak baik. Ini yang namanya bil qawatim, di penghujungnya. Cara berpikirnya simpel saja. Ketika kita tadi sholat subuh berjamaah, atau mungkin Bapak lah di tempat lain gitu kan, tolong, ini lagi bicara, yang bicara saya bukan kalian ya. Ketika kita sholat misalnya duhur sampai nangis, rakaat pertama nangis, rakaat kedua sesenggukan, rakaat ketiga begitu juga kusuk banget. Tapi ketika rakaat keempat antum buang air, buang gas maksud saya, habis itu tidak ada, batal itu sholatnya. Begitulah manusia. Inna a'malu bil qawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Akhirnya seperti apa? Kita lihat nanti kita seperti apa. Makanya kita berdoa kan tadi Pak imamnya itu anak daripada pengurus masjid ini, namanya Pak Tamanuri. Alhamdulillah dia hafiz. Ufarullah Pak Tamanuri, semoga Allah mengampuni beliau karena beliau telah mendahului kita. Ketika sujud tadi ada satu doa. Ketika sujud, ya Allah berikanlah kami kematian dalam husnul khotimah. Allah ini asal dalam husnul khotimah ada 3. Tapi yang utama adalah kita minta kepada Allah. Artinya apa? Kalau setiap hari aja 5 kali aja sholat fardu, kemudian tambah yang lain, berapa kali kita minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itu tadi penyesalan pertama. Penyesalan pertama itu adalah ketika masih di dunia. Nah, ini udah mulai nih dengan judul yang tadi. Penyesalan di akhirat akan kita ditemui ketika seseorang telah meninggal dunia. Tentu harus meninggal dunia dulu. Mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar menghadapi berbagai mizan, dan di situ akan ada penyesalan-penyesalannya ketika dihisab.
Dan ini adalah untuk ana wa antum. Lalu bagaimana petunjuk Allah Ta'ala terhadap perkara-perkara penyebab manusia menyesal di akhirat? Ini harus kita pahami. Jadi Allah memberikan jalan. Bukan ketika meninggal kita udah jadi mayat, tidak, dikubur tidak. Justru Allah melihat saat ini. Allah memberikan petunjuk ilmunya pada saat sekarang ini. Yang pertama apa? Penyesalan yang pertama manusia ketika sudah wafat adalah di surat 18 surat Al-Kahfi ayat 42 yang biasa kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Allah berfirman, "Ya laitani lam usik bi rabbi ahada." Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan. Bapak, omongan penduduk neraka ketika dicemplungkan, dilemparkan oleh Allah ke neraka, ini omongannya. Ya laitani lam usik bi rabbi ahada. Itu yang dia omongkan. Tapi apa mungkin? Apa Allah tahu? Kecil kemungkinannya, walau alam, takdirnya kecil, logikanya ya. Tapi hal gaib tidak bisa pakai logika, Pak. Esensinya adalah mereka baru tersadar dan mereka berkata, cobalah dulu ketika di dunia kami tidak berbuat syirik kepada Allah. Perihal ini Imam Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan penyebab kesalahan terbesar di kehidupan manusia adalah yang dilakukan manusia itu adalah satu. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Berbuat kesyirikan manusia kepada Allah yang disembah. Artinya apa? Syirik itu menduakan. Dia sholat, tapi dia datangin percaya marah-marah misalnya di bank, Capricorn, Cancer dan segala macam, percaya begitu. Atau mungkin kalau di tempat saya di Jawa itu ada burung bunyi, wah ini pertanda ada kematian. Atau mungkin kadang-kadang tokek, kaya miskin dan sebagainya. Itu tidak boleh, itu syirik. Jadi pertama ada berbuat kesyirikan manusia kepada Allah yang disembah, dan perbuatan syirik itu akan menghancurkan semua amal ibadah yang dilakukan. Masya Allah, sholat kita, infak kita, birrul walidain kita, berbakti kepada orang tua kita, senyum kita, tidak ada apa-apanya ketika kita melakukan syirik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, terutama hamba yang dhaif ini. Inilah puncak penyesalan bagi mereka manusia yang menduakan Allah pertama kalinya. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika seseorang melakukan zina, pasti mereka menyesal. Tapi jika dibandingkan dengan perbuatan syirik, penyesalan mereka jauh lebih besar terhadap syirik itu. Mereka bisa melakukan zina, mereka bisa melakukan minum khamr misalnya, nenggak misalnya. Mereka menyesal nantinya. Tapi sekali lagi, kalau dikompar dibandingkan dengan syirik, maka penyesalan itu jauh lebih besar syiriknya. Begitu juga dengan apa? Banyak maksiat. Ada maksiat hati, ada maksiat perut, maksiat mata, maksiat lisan. Maksiat lisan itu misalnya ghibah. Ada maksiat telinga, dengerin orang yang nggak benar. Maksiat tangan, nyolong misalnya, maksiat kemaluan, maksiat kaki dan yang lain. Apakah mereka menyesal? Pasti mereka menyesal. Tapi penyesalan mereka tidak sebanding dengan penyesalan pertama, yaitu ketika di dunia kita berbuat syirik kepada Rabb kami. Itu esensinya. Jadi kita akan menyesal terhadap hal-hal yang seperti zina, apa semuanya. Tapi jauh lebih besar penyesalannya ketika kita syirik. Karena kenapa?
kalau syirik itu bahaya, sangat bahaya sekali. Maka Allah tegaskan di surat 2 Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jadi menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, percaya pada yang lain. Maksudnya apa? Yakni sebagaimana dengan adanya bukti yang jelas yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, masih ada manusia yang menyekutukannya dalam peribadatan dengan patung-patung. Percaya jimat, syirik. Mohon maaf, Bapak udah minum kan? Sekarang gantian saya minum. Bismillah. Kemudian masih di surat 2 ayat 165, yuhibbunahum kuhubillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksudnya apa? Sebagaimana kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah, atau begitu pula mereka mencintai sekutu-sekutu yang mereka sembah selainnya. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4477 atau riwayat Muslim nomor 86, Rasulullah bersabda, ayuzzabi atamu indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ada sahabat yang bertanya, ayuzzabi atamu indallah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah menjawab, intaj'ala lillah nidan wa huwa khalaqaka, engkau membuat sekutu bagi Allah padahal Dia menciptakanmu. Di riwayat lain ada dialog antara Rasulullah dengan sahabat, ma'al kabair ya Rasulullah, apa dosa besar ya Allah? Yang pertama, usyrik billah, menyekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah uququl walidain, berdusta kepada orang tuanya. Tapi yang pertama adalah mensekutukan Allah. Ewan fillah, tahu akan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, kita tahu ilmunya adalah suatu keharusan. Dan itu sangatlah penting, bahwa syirik itu macam-macamnya kita harus tahu. Dan itu suatu keharusan. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, man aroda fi dunya fa'alai bil ilm. Barang siapa ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Termasuk apa? Ilmu tentang syirik ini, menyekutukan Allah ini, menduakan Allah ini. Nah, sebaik dan sebanyak apapun antum melakukan ibadah, sebanyak apapun mengerjakan amal soleh, namun ketika menyentuh domain kesyirikan atau ranah kesyirikan, maka Allah batalkan semua amal soleh antum. Gak ada artinya kita sholat, gak ada artinya kita puasa, gak ada artinya kita infak. Ketika kita apa? Bersinggungan dengan ranah, dengan bagian tentang syirik. Hati-hati nih. Supaya kita dapat hidayah, sering-seringlah dengarkan kajian. Datanglah ke masjid ini. Ini Baitullah, ini rumah Allah. Betapa tiap pagi dan tiap sore selalu ada momen-momen itu. Dan ketika itu Bapak seperti ini, Rasulullah bersabda, Bapak, ketika berkumpul seperti ini, yang dibahas apa? Nggak ada lain, cuma qala Allah, qala Rasul, qala sahabat.
Kitabullah, as-sunnah. Allah berikan 4 kepada kita. Yang pertama, as-sakinah, ketenangan di jiwa kita. Sampai banyak yang tidur kan karena tenangnya. Itu karena tenang itu. Karena banyak saking tenang bisa tidur. Yang kedua apa? Rahmat Allah turun. Yang ketiga apa? Didoakan oleh malaikat. Kita memang nggak bisa melihat malaikat karena ada hijab. Tapi malaikat bisa melihat dan mendoakan kita kepada Allah. Yang keempat, nama-nama kita disebut di umat yang di atas. Umat di atas ya tentunya malaikat. Masya Allah. Jadi betapa ini Bapak. Ini sesuatu pada ilmu itu dikatakan Rasulullah bersabda bahwa tolakul ilmu itu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban Bapak, setiap muslim. Menuntut ilmu tentu apa? Ilmu yang sifatnya yang syar'i seperti ini. Nah, Allah berfirman di surat 22 ayat 31, "Wa may yusyrik billah," barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, fa ka'annama qara minas samai, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit. Fatak talufut thairu autawi bihir rihu fi makanin sahik, lalu disambar oleh burung, lalu diterbangkan ke angin ke tempat yang jauh. Artinya apa? Tidak ada tugasnya ketika kita apa? Syirik kepada Allah. Makanya penyesalan terbesar di akhir nanti itu adalah syirik. Makanya kita sudah tahu bahwa kita jangan sampai melakukan syirik, mendoakan Allah. Itu tadi penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua adalah di surat 25, surat Al-Furqan ayat 27. Allah berfirman, "Yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ataqazu ma rasuli sabila." Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim menggigit dua tangannya, kecewa. Seraya berkata, aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Artinya apa? Jalan bersama Rasul, mengikuti sunnahnya. Ya nggak jauh-jauh deh ketika masuk, selawat dibaca. Hari Jumat disunahkan sebanyak-banyaknya selawat. Kita sudah tahu sama-sama tuh bahwa dalam satu ahad, dalam satu pekan itu ada satu hari yang baik, yaitu apa? Hari Jumat. Dalam satu tahun ada bulan yang baik, yaitu apa? Ramadan. Ini kesempatan Bapak-bapak. Pulang dari sini, masuk rumah, salah satunya baca sholawat sebelum baca doa di dalamnya. Baca sholawat. Apa saja ketika naik motor, dan itu dilakukan oleh jamaah sini. Ketika naik motor misalnya ke daerah Pamulang misalnya, sambil naik motor, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus gitu dilakukan oleh mereka. Dan ini sesuatu yang paling baik, karena Allah berfirman di surat 17 ayat 7, in asantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Ketika antum sholat, membaca sholawat, itu untuk dirimu juga. Itulah penyesalan yang kedua. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kenapa manusia kelak dikumpulkan di padang mahsyar? Di situ ada koruptor, di situ ada yang bukan maling, di situ ada pezina, ada pemabuk,
Tapi di ayat ini penyesalannya yang diturunkan di ayat ini adalah ya laitani atakhudzu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Maksudnya apa? Mengikuti sunnah Rasul, mengerjakan sunnah Rasul. Banyak sunnah Rasul. Qobliyah subuh, kita kan tahu sama-sama qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian banyak hal seperti sebelum adzan dikumandangkan kita zikir 100 kali. Istighfar maksudnya 100 kali. Banyak yang dilakukan. Mungkin kita tidak bisa, mungkin celananya masih belum isbahal misalnya. Ya, tetap belajar, tetap ke sana. Karena Allah melihat nanti ada bil kuatin yang akhirnya. Ulama mengatakan dalam hal ini, karena sesungguhnya tidak ada penyesalan yang paling besar ketika di akhirat adalah penyesalan tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi kuncinya dua tadi. Pertama, jangan syirik, laisok bila. Yang kedua, ikutin sunnah Rasul apa saja. Bapak, penyesalan tidak mengikuti sunnah Rasul dan mereka yang di alam sana itu nanti baru mereka sadar tidak sunnah Rasul adalah merusak akhirat yang paling cepat. Jadi pahalanya ketika dia cepat banget hilangnya sebelum zina dan yang lain-lainnya. Ini sudah habis. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kita bahwa dalam hidupmu wahai manusia yang umurmu sangat singkat, tapi kenapa nggak ngikutin sunnah Rasul? Maksudnya Allah tuh seperti itu. Maka pasti teriakan pertama manusia adalah aduhai kiranya aku mengikuti Rasul. Coba dulu saya, nggak ada lagi seandainya gitu. Ya sudah. Makanya mumpung kita belum masuk ke liang kubur, lakukanlah isyrok billah, ikuti sunnah Rasul. Penyesalan itu hanya berlaku kepada orang yang zalim. Ketika orang zalim itu menyadari tidak ada perkara yang paling menyelamatkan seseorang dalam kehidupan akhirat kelak kecuali sunnah yang mereka ikuti dalam kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diikuti. Untuk itulah yang perlu kita pahami adalah pertama, ini jangan sampai terjadi ya. Insya Allah di sini tidak. Sunnah itu bukan pemilik kelompok atau golongan. Contohnya begini. Kamu ngaji di mana? Oh, dengan Ustaz. Banyumas. Bukan golongan. Ini salah. Jangan sampai terjadi. Maka masjid ini Muhammadiyah monggo, NU iya, Salafi silahkan. Sepanjang Allahnya satu, Nabinya satu, sahabatnya seperti itu juga. Kalau sahabatnya cuma satu nggak mau, udah jangan di sini. Sunnah itu bukan pemilik kelompok atau golongan. Maksudnya jika seseorang ikut kelompok tertentu maka dibilang sudah nyunah. Namun apabila tidak ikut kelompoknya berarti tidak nyunah. Padahal namanya sunnah. Perlu kita pahami. Yang namanya sunnah adalah tata cara beragama ketika beragamanya sesuai dengan petunjuk dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah sunnah. Etiba. Maka salah satu amal kita diterima salah satunya adalah etiba, mengikuti sholat kita. Pernah nggak terpikir sholat kita subuh di rumah gua bikin 3A? Nggak mungkin. Karena kenapa? Kita udah belajar. Nah, yang perlu kita pahami
adalah bahwa sunnah menurut akidah, apapun yang datang dari Nabi, ucapan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau, itu namanya sunnah. Berbeda dengan sunnah yang lain. Kalau sebagian termasuk saya, oh sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah itu, yang ini adalah sunnah akidah. Apa yang disandarkan kepada Nabi itulah sunnah. Kullu maudhi'an nabi min qaulin aw filin aw takririn. Sudah waktunya. Jika ada pertanyaan sholat itu sunnah apa tidak? Kenapa? Karena ngikutin Rasul. Jadi sholat secara akidah sunnah. Kenapa? Karena kita ngikutin Rasul. Coba kalau Rasul tidak memberikan, ya susah kita. Nah, karena Rasul, kenapa begitu? Karena Rasul sholat. Tadi dikatakan bahwa kita mengikuti apa yang termasuk di sini adalah perbuatan beliau, ucapan beliau, ketetapan beliau. Begitu juga dengan jilbab. Kalau ada pertanyaan, memakai jilbab itu sunnah apa tidak? Sunnah. Kenapa? Istri Rasul itu pakai jilbab, pakai hijab. Makanya kan kita ikuti Rasul. Rasul seperti itu. Uswatun hasanah kita itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Padahal hijab itu sendiri ada 3 di Al-Quran, ada 3 ayatnya, yaitu di surat 17, 26, 24, 31 dan Al-Ahzab 33 ayat 59. Seperti ini. Allah bersabda, ya ayuhal nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah ya Rasul kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, yudnina alaihina min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya hingga ke seluruh tubuh. Kalau nanti bapak-bapak melihat di rumahnya istrinya cuma pakai bergo doang, sini doang, ya jangan diomelin, kasih tahu. Di surat Al-Ahzab itu surat 33 ayat 59 menjulurkan sampai badannya minimal. Apa sedengkul itu yang syar'i kan ada. Ya tapi biar saja. Ada orang yang pakai jilbab, udah seperti orang nggak pakai jilbab. Pakai jilbab atasnya, bawahnya ketat misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Mungkin kita doakan aja orang semacam itu, semoga dia bisa syar'i pakai jilbabnya. Kemudian tadi berkaitan dengan sholat tadi, Allah berfirman di surat 17 ayat 7, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Itu poinnya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa berkaitan dengan jilbab sudah dikatakan, dan Bapak yang perlu kita ketahui, mengatur seluruh kehidupan itulah sunnah. Sunnah, karena Rasul juga hidup. Kalau kita nggak tahu, ternyata meludah itu ada sunnahnya. Kalau masuk kamar mandi kan sudah bisa, keluar kamar mandi kan bisa. Meludah belum, mungkin ada yang bisa, ada yang belum. Ada sunnahnya. Jadi sunnah itu mengatur seluruh detail-detail kehidupan. Maka Imam Malik berkata,
Sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. Siapa yang ikut akan selamat dan mereka yang tidak naik pasti tenggelam. Itulah sunnah. Artinya apa? Kita ikutin sunnah. Yang pertama tentu Al-Quran baru sunnah. Kitabullah sunnah. Tapi semuanya kebanyakan kalau tidak ada sunnah, kalau kita tidak ada sunnah ya repot. Esensinya, maka sunnah itu ialah ketika kita setia mengikuti Rasul, yang disebut ada Rasul, para sahabat, para tabiin, para tabi'in dan maka kita berada di dalam sunnah dan selamanya kita lakukan selama kita tidak keluar dari koridor Kitabullah dan As-Sunnah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Kesimpulannya, menjawab pertanyaan judul pada kajian Ahad Subuh ini, cara Allah menolong penyesalan terbesar di akhirat. Jadi nolongnya bukan di akhirat, tapi masih di dunia ini. Dikasih tahu ada dua, jangan syirik. Kedua, ikuti sunnah Rasul. Cuma dua itu aja. Insya Allah aman. Yaitu jangan lakukan syirik kepada Allah. Dasarnya ada di surat Al-Kahfi ayat 42. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Itu yang kedua, ikuti sunnah Rasul. Dasarnya adalah yauma ya'udu zalimu ala yadahi yaqulu ya laitani ataqaltu ma'a rasuli sabila. Poin terpentingnya dari kajian ini adalah bahwa jangan lupa kita melakukan dua hal yang terbesar. Yang tadi di awal saya katakan, dua pinggir, dua gerbang, yaitu apa? Taubat dan hijrah. Menjadi hal yang harus kita lakukan karena supaya kita apa? Supaya kita bisa memasuki namanya jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ardhas samawati wal ardh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.